Iya, narcissistic disorder itu kan ngerasa ujub, ngerasa ria, ngerasa paling apa? Tadi narsis itu sebenarnya awalnya itu justru ujub. Iya, karena itu kan kisah dari Narsisus. Jadi dalam tradisi mitologi Yunani ada satu orang yang begitu tampan. Mungkin kalau dalam tradisi kita di Islam kurang lebih Nabi Yusuf lah. Iya. Narsisus ini begitu tampan tapi dia tidak pernah melihat wajahnya sendiri. Itu yang sampai kemudian banyak yang patah hati, menyiksa diri, begitu cinta sama dia tapi ditolak. Sampai suatu waktu dia berada di hutan, dia menemukan danau yang begitu tenang dan dia lihat wajah yang begitu indah, dia jatuh cinta pada wajah itu. Di situ terpana, dia sangat ingin merenggut suara itu tapi itu cuma air. Dan dia akhirnya mati dalam kondisi begitu mencintai wajah. Itu, padahal itu wajahnya sendiri. Iya. Itu narsisus. Jadi ujub banget sebenarnya. Ujub banget. Jadi akar dari NVD itu ujub ternyata. Ujub. Ada hal lain sebenarnya yang tidak kalah penting sebenarnya. Pandangan yang mengatakan bahwa karya Al-Muhasibi ini adalah karya pertama yang menggambarkan psikologi moral yang paling ketat dan cukup berpengaruh. Dalam istilah siapa? Michael Sell itu yang dikutip oleh Prof. Kausar itu, di mana manusia itu problem paling tinggi adalah soal egoisme kemanusiaan itu. Nah, bagaimana Al-Muhasibi itu menjelaskan dan mengelaborasi tentang egoisme kemanusiaan ini. Iya betul. Buku ini, karya beliau ini, kitab beliau ini menariknya sebenarnya sekalipun judulnya itu Ar-Ri'ayah li Huquqillah, itu sebenarnya cuma bagian bab-bab awal dan itu kurang lebih 25%. Sementara bagian paling banyak itu ya justru yang tadi yang tentang moral itu psikologi moral, khususnya tentang hal-hal yang terkait penyakit-penyakit kolbu. Yang paling luas ulasannya sebenarnya justru ria. Okay. Jadi ada beberapa penyakit kolbu yang dia jelaskan, setidaknya ada 5 yang disebutkan di sini. Itu antara lain ria, kemudian ujub, kemudian takabur, lalu tidak peduli. Kemudian yang terakhir itu adalah hasad. Nah, ria ini memang bagian yang menarik. Kenapa? Karena ria ini terkait langsung sebenarnya dengan ibadah juga. Tujuan dari kita beribadah itu apa? Benar gak sih kita tujuan beribadahnya itu kepada Allah? Atau kita ibadah kepada Allah tapi dengan niat yang lain? Sehingga sebenarnya ada ria yang kecil dan ada ria yang besar. Ria besar gampangnya adalah dia taat kepada Allah, dia beribadah kepada Allah tapi tujuannya manusia. Itu ria jelas besar itu. Nah, ria kecil adalah dia memang berharap juga dapat pahala, tetapi tetap berharap juga mendapatkan pengakuan dari orang. Diundang tablik misalnya, bisa nggak kira-kira datangi si kiai? Oh boleh. Berapa orang yang hadir? Ini kan di level atau diundang podcast. Ada berapa subscriber? Misalnya kayak gitu kan ya. Nah, itu ada sisi ria di situ. Mestinya kan dia melihat itu sebagai ibadah murni kepada Allah. Lalu kalau begitu, apakah kalau kita mau hati-hati banget nih, karena kan memang tadi kehati-hatian itu juga banyak kita bahas. Berarti saya nggak mau saya tidak mau melakukan itulah ibadah itulah. Jangan sampai nanti saya dianggap orang ria. Boleh nggak seperti itu? Itu juga justru salah. Kenapa? Yang pertama, pada waktu Anda melakukan itu, misalnya konteksnya ibadah, maka ketahuilah ibadah yang Anda lakukan itu tentu mendapatkan pahala. Tetapi dengan mengatakan bahwa nanti saya ria, berarti Anda sudah prasangka buruk ke orang bahwa mereka nanti menganggap Anda ria. Enggak, justru lakukan dan sebisa mungkin anggap itu, sebisa mungkin niatkan itu adalah murni kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua ujub.
Ujub ini adalah orang yang merasa dirinya baik. Bahkan ya. Gimana ujub? Orang ujub. Ini orang yang merasa dirinya baik padahal belum tentu bahwa saya ini baik loh, saya ini berjasa loh. Iya. Kemudian naik lagi takabur ya kalau tidak salah ya. Takabur ini memang lebih dekat pada keangkuhan karena dia sudah langsung mengagung-agungkan dirinya. Takabur ini yang lebih jelas misalnya ketika Tuhan mengatakan bahwa takabur itu adalah jubahku, keagungan itu adalah syalku, sehingga kalau ada yang mengambil itu maka akan dilemparkan ke neraka, kan kurang lebih begitu yang digambarkan itu. Baru selanjutnya yang keempat kalau tidak salah itu ketidakpedulian. Ketidakpedulian ini yang sebenarnya banyak di kita. Ya yang penting kan saya taat beribadah, yang penting saya mengerjakan hal-hal yang wajib dan mengenai orang di sekelilingnya, mengenai bahkan mungkin sebenarnya kepada Tuhan pun juga bisa jadi dia tidak peduli pada prinsipnya karena terkesan misalnya ibadahnya pada dasarnya hanya untuk menggugurkan kewajiban. Baru atus. Yang penting gue udah sholat. Ini itu teman lu tuh kasihan lu makan enak banget teman lu ini. Ya biarin lah salah sendiri susah. Masa kita ikut-ikutan susah. Maksudnya kan begitu kan. Nah, baru yang terakhir itu ya dengki, iri hati. Tapi iri hati ini sebenarnya punya dua sisi. Ada sisi yang masih dibolehkan, ada sisi yang diharamkan. Gimana itu? Sisi yang dibolehkan itu misalnya dalam sebuah pertandingan, dalam sebuah perlombaan, ya mau nggak mau kan kita harus bersaing dong, kejar poin dong. Sekalipun kita sedih Indonesia kalah, itu iri hati yang masih boleh lah. Nah, di mana dia tidak menjadi boleh, di mana dia diharamkan. Ketika keirian itu muncul, orang lain memiliki kenikmatan, memiliki kemuliaan, dan dia ingin jatuhkan itu. Dia ingin ambil itu untuk dirinya. Jadi nggak senang banget ngeliat orang. Iya, tidak bahagia, tidak gitu, senang. Kalau susah melihat orang senang melihat orang susah. Nah ini ya, dengki ini ya. Itu iri hati, dengki. Tapi sebenarnya ada yang lebih parah dari itu sih. Apa? Senang nyusahin orang, susah nyenengin orang. Itu parah banget. itu sudah zalim. Itu istilahnya apa masih kategori hasad atau di atas itu? Itu di atas itu kayaknya itu. Karena kalau iri hati kayaknya masih pasif lah ya. Kalau ini aktif betul. Bahkan dia ngegalang gitu kan. Itu tidak bagus itu. Artinya bahwa ada tadi 5 tadi ya. Untuk memperbaiki lah ya. Untuk mengobati ya jiwaan kita itu. Tadi adalah dari sisi ria itu paling dasar, kemudian ujub, kemudian takabur, kemudian ketidakpedulian itu, dan terakhir adalah iri hati atau dengki. Nah 5 inilah yang dianggap al-muhasibi penyakit egois dalam diri manusia yang paling akut kira-kira. Itu yang paling akut. Nah itu kalau anak sekarang mungkin bahasa narsis kali ya? Oh narsis. Atau ini NPD masuk kategori karena itu enggak? Kira-kira? Kurang lebih masuk Iya, narcissistic disorder itu kan ngerasa ujub, ngerasa ria, ngerasa paling apa? Narsis itu sebenarnya awalnya itu justru ujub. Iya, karena itu kan kisah dari Narsisus. Jadi dalam tradisi mitologi Yunani ada satu orang yang begitu tampan. Mungkin kalau dalam tradisi kita di Islam kurang lebih Nabi Yusuf lah. Narsisus ini begitu tampan tapi dia tidak pernah melihat wajahnya sendiri. Itu yang sampai kemudian banyak yang patah hati, menyiksa diri begitu cinta sama dia tapi ditolak. Sampai suatu waktu dia berada di hutan, dia menemukan danau yang begitu tenang. Dan dia lihat wajah yang begitu indah, dia jatuh cinta pada wajah itu. Di situ terpana, dia sangat ingin merenggut suara itu, tapi itu cuma air. Dan dia akhirnya mati dalam kondisi begitu mencintai wajah itu. Padahal itu wajahnya sendiri. Itu narsisus. Jadi ujub banget sebenarnya. Ujub banget. Jadi akar dari NPD itu ujub ternyata. Ini menurut Ustadz Fahru ya. Al-Muhasibi gak bahas itu nggak NPD. Tapi setidaknya bahwa memang Al-Muhasibi yang seperti Ustadz Fahru bilang, kalau lihat dari judulnya memang justru lebih banyak ya. Hampir 60% itu bicara tentang soal ini tadi. Sakit hati itu tadi ya. Yang Ustadz Fahru egoisme itu ketimbang soal hak-hak memelihara
Allah itu sendiri gitu. Terakhir Ustaz Fahruk, kayaknya waktu kita ini terbatas. Oh ya, waduh sayangnya. Kira-kira dari diskusi bahasan kita tentang Ar-Ri'ayah ini ya, Lihuquqillah itu, ada nggak sih relevansinya dengan kehidupan kita saat ini? Ada. Apa sih kehidupan kita saat ini? Kan kehidupan saat ini kita ini banyak didominasi oleh AI. Oke. Iya kan? Nah, perlu diingat bahwa Haris Al-Muhasibi ini dari keseluruhannya dia digelari Al-Muhasibi karena dia orang yang luar biasa dalam melakukan muhasabah, ya, koreksi. Jadi kita perlu melihat Ar-Ri'ayah ini konteksnya adalah ajaran dia untuk kita banyak melakukan muhasabah itu. Nah, koreksi diri, introspeksi diri adalah sesuatu yang sangat terkait dengan self improvement. Dan self improvement sampai kapanpun kita butuhkan. Ya. Nah, self improvement ini juga banyak terkait dengan soft skill yang berbeda dengan hard skill. Kehadiran teknologi sampai ke AI dan segala macam itu lebih banyak menggantikan di wilayah hard skill. Sementara soft skill tidak. Sisi lain apa? Secerdas apapun AI, dia tidak akan pernah melakukan muhasabah. AI itu tidak bisa melakukan introspeksi diri. AI itu tidak akan pernah mengevaluasi diri. Yang dia lakukan itu hanya menjalankan perintah. Makanya kalau AI sudah sampai melakukan itu berbahaya. Kalau dia sudah sampai punya inisiatif, itu berbahaya. Bahaya ya. Kesadaran dan itulah memberdayakan kata kesadaran itu. Artinya dia punya kecerdasan, tapi dia tidak punya kesadaran. Makanya sampai kapanpun dia tidak akan melakukan muhasabah. Dia tidak akan punya inisiatif. Dia tidak akan punya inisiatif. Nah, jadi justru apa yang diajarkan muhasibi inilah modal terbesar kita yang tidak mampu dilakukan oleh AI. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Fahruk, menarik banget. Baik, demikian pemirsa Sadra TV, kita sudah di penghujung acara podcast ini dan insya Allah kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya untuk membahas karya Al-Hakim At-Tirmizi ya kalau nggak salah. Kitabul Khatmul Auliya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.